Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah segala biasa kepanjatan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohon kepada Allah atas biasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya. Sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Bapak-ibu yang bermulia dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan materi fatwa majelis tajwid dan tajwid pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 8 tahun 2006. Kita di pertemuan sebelumnya sudah mengkaji beberapa dalil Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman untuk putusan ini yang sudah kita kaji. Satu surah An-Nisa ayat 160-161 di himpunan pusat kaji halaman 198. Kita juga sudah kaji yang kedua surah Al-Imran ayat 130. Yang ketiga kita sudah kaji surah Al-Baqarah ayat 275, 278 dan 279. Di kesempatan kajian kita pagi hari ini kita akan kaji dasar-dasar berikutnya yang menjadi pedoman dalam putusan ini. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasifru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malal yatimi wa aklu riba wa tawalli yawmaz zahdi wa qatlil muhsanatil ghafilatil mu'minati rawahu al-jamaah wa lafdhu li Muslim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, istanibu jauhilah oleh kalian asab al-mubiqat, 7 perkara yang merusak. Ini yang kemudian menjadi populer dengan istilah 7 dosa besar. Bahasa hadisnya istanibus sab'al mubiqat, 7 perkara yang merusak. Kila dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, wa ma hunna, apa saja mereka itu? Qala Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah. Jadi 7 perkara yang merusak. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan asyirku billah. Syirik ini jelas merusak. Karena dalam Al-Quran surah Al-An'am itu Allah menyampaikan peringatan, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu.
siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah akan menghapuskan amalnya. Jadi jelas syirik ini membayarkan amal-amal yang telah kita kerjakan. Kemudian kalau kita lihat pernyataan Allah di Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, di Al-Quran surah An-Nisa ayat 116, Allah SWT juga menyampaikan bahwa syirik ini adalah dosa yang tidak terampuni. Allah menyampaikan pernyataan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Jadi 48 dan 116 ini beda pada penghujung ayatnya. Ada yang faqad iftara isman 'azima, ada yang faqad dhalalan ba'ida. Tapi dibukanya sama. La yaghfiru an yushraka. Syirik ini dosa yang tidak akan Allah ampuni. Sehingga Rasulullah pernah mengingatkan tentang bahaya syirik dengan gambaran seperti semut hitam yang merayap pada kain hitam pada gelapnya malam. Jadi ireng di pertengahan, ireng tempatnya ireng di pertengahan, kan tidak boleh. Saking apanya, saking samarnya maka sampai pelakunya tidak merasakan bahwa dirinya telah melakukan kesyirikan. Dan Rasul juga menyampaikan, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Jadi syirik kecil. Terkaitannya mahua arya. Jadi syirik kecil adalah ria. Ini juga lintasannya kadang-kadang tidak jelas. Makanya Allah SWT sudah mengingatkan di Al-Baqarah ayat 264. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di antara yang menyebabkan sedekah itu batal ketika orang memberi, menyakiti, mengunjungi, seperti orang yang ketika berinfak ri'a'an nas, nawaitunya karena ingin diperhatikan oleh manusia. Jadi ketika kita berinfak bisa terpengaruh dengan sifat ini. Apakah hanya infak? Tidak. Sholat pun bisa terpengaruh dengan sikap ini. Di An-Nisa ketika Allah menjelaskan gambaran sifat orang munafik itu kan, kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Jadi orang munafik itu kata Allah cirinya sholatnya malas. Kalaupun mau sholat nawaitunya yura'una nas, ada semangat untuk tidak ada ini. Di Al-Quran surah Al-Ma'un Allah pun mengingatkan yang menyebabkan orang celaka, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang menyebabkan sholatnya celaka, satu lalai, yang kedua sholatnya yura'un karena ingin diperhatikan. Ini masuk kriteria syirik kecil. Jadi syirik besar yang kita jauhi, syirik kecil yang kita jauhi. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di Makkah, orang-orang jahiliyah itu menyampaikan bantahan bahwa mereka tidak menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar tempat mereka melakukan penyembahan. Mereka mengatakannya apa? Mereka tidak menyembah, tetapi hanya menjadikannya sebagai wasilah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka mengatakan begitu. Kami tidak menyembah, hanya menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang Allah tidak mau. Allah maunya kita mendekatkan diri kepada Allah yang langsung, tidak menggunakan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, langsung kepada Allah. Ini hindari
syirik. Termasuk Rasulullah juga mengingatkan kita semua untuk tidak datang kepada kahin, dukun, atau kalau bahasa kampung itu orang pintar, orang pintar. Tidak tahu pintar apa? Pintar ngapus sih, pintar ngapus. Iya, jadi kalau sakit ya ikuti sunnah Allah. Datangnya kepada orang yang oleh Allah diberikan pengetahuan dengan penyakit, datangnya ke dokter. Nanti ketika sudah dapat resep, resepnya itu gak pakai obat. Ketika mau obat, jangan lupa berdoa kepada Allah yang memberikan kesembuhan. Kan kita semua hafal doanya. Adi baksa robban nasi asfi antasafi antasaf. Semoga Allah yang maha memberi kesembuhan. Seperti ucapannya Nabi Ibrahim ketika diancam oleh ayahnya, kemudian dia memberikan beberapa jawaban, di antaranya apa? Wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, dia yang akan menyembuhkan. Jadi bukan obat yang memberikan kesembuhan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah obatnya melalui ini hati-hati. Tapi mudah-mudahan di rahmatullah. Yang benar istri apa asli? Anak dan batas istri. Yang benar asli. Istri ya, istri sembuhkanlah aku. Ini permohonan. Aslinya kan itu perintah. Tapi karena yang memerintahkan kepada yang maha kan meminta, maka hampir semua doa itu menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu kalau ke bawah perintah, kalau ke atas memohon. Robbi firli, ikfirli ini kan juga beda, ikfirli. Tapi karena ngomongnya kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, alhamdulillah. Ini kan terjemah bahasa kita ini, kedengarannya lebih halus. Tapi kalau nyuruh kepada orang yang ada di bawah, dia perintah. Jadi kalau Allah kepada kita perintah, kalau kita kepada Allah memohon, itulah bermakna. Ini hati-hati, jangan sampai kemudian jatuh ke dalam kesyirikan, karena kesyirikan bisa menghabisi seluruh amal yang kita kerjakan. Iman rusak, kalau iman rusak, ya jelas nanti amalnya yang akan ikut rusak. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan pernyataan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mengingatkan Bani Israil, kata Allah tadi, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum wa ma yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Ini diberi garis bawah, diingat-ingat, dipedoman. Kalimat apa? Wa ma yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan surga untuknya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu diharamkan masuk surga. Makanya di Al-Baqarah ayat yang ke-6 Allah kan mengultimatum kita semua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu peringatan yang sangat keras bahwa orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu oleh Allah diancam di jahannam, dan mereka apa waktu khalidin, kekal. Jadi tidak ada peluang untuk masuk surga. Bagaimana kalau kita menyadari, ya bertobat, setelah sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bertobat, kita akan menjumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha La wajadullaha tawwabur rahim. Ini 7 perkara yang merusak. Yang pertama adalah asyirku billah.
Yang kedua adalah wasihru, sihir. Jadi sihir itu fakta, ada. Jangan sampai punya pikiran sihir tidak ada, adanya hanya di film-film, adanya hanya di sini, ada. Wong Rasulullah menyampaikan wasihru, jadi sihir rumah. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 101 Allah juga menyebutkan kalimat tentang sihir. Sihir itu apa? Siapa yang mengajarkan sihir? Di Al-Baqarah ayat 101 Allah menyebutkan ada dua. Yang pertama as-syaitan. As-syaitan karena iman itu. Wa tabaru ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakinna sayatinu yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi yang ngajari sihir adalah as-syaitan dari bangsa jin, mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Ada malakaini dan tafsir berbeda-beda. Ada yang menyebutkan itu malaikat, ada yang menyebutkan malaikat itu sebutan untuk orang yang dianggap punya kelebihan dibandingkan yang lain. Sebagaimana ucapan wanita-wanita Mesir ketika melihat Nabi Yusuf dengan mengatakan ini bukan manusia, ada malakum karim, ini malak yang mulia karena saking gantengnya. Dia ganteng bagaimana? Allah menciptakan kegantengan kan satu, setengahnya untuk Nabi Yusuf sendirian, setengahnya untuk seluruh laki-laki di alam semesta. Pokoknya setengah dibagi seluruh laki-laki sejak Nabi Adam sampai dengan nanti yang benar itu sudah terbagi. Makanya kalau ibu itu lihat gak belum apa-apa dibandingkan dengan Nabi Rasul. Buktinya apa? Dari ibu sampai ngirisi jari-jari tangannya sendiri. Bukan saking terpesona. Iya. Jadi iya, kembali kepada dosa tadi, sihir itu dilarang, mempelajarinya dilarang, menggunakannya dilarang, minta tolong orang untuk menggunakannya juga dilarang. Sihir, karena ini termasuk di antara 7 perkara yang rusak. Dan begitu, di dalam kitab Sahih Muslim itu ada yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah kena sihir. Yang menyihir namanya Labid bin Al-Aqsam, orang yang kalau jadinya mungkin berpikir kok Rasulullah kena sihir, ya Allah yang mengizinkan. Kan Allah menyampaikan bahwa ketika orang dikerjani pakai sihir tidak akan kena illa bi'idznillah, kecuali atas izin. Terkenanya Rasulullah atas pengaruh sihir ini ketika disihir oleh Labid bin Al-Aqsam untuk memberitahukan bagaimana cara pengobatan. Kemudian Allah SWT mengutus 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Nanti dilihat di Sahih Muslim pada kitab Ruqyah. Maka muncullah doa yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dibacakan kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli shay'in yudhika wa min kulli ainin aw hasidin Allahu yasfika bismillahirrahmanirrahim. Itu doanya malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah. Ketika Ibu Aisyah bertanya, dengan apa dia menyihir Anda ya Rasul? Dengan mayang korma dan rambutnya Rasul. Jadi ada orang yang sengaja mengambil rambutnya Rasul, berarti kan yang jatuh gitu kan. Kemudian dicampur dengan mayang korma dan menyihir Rasul. Jadi situ. Maka Allah pun mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah agar tidak terkena sihir. Turun Al-Quran surah Al-Mu'awwidhatayn.
dua kul a'udzu. Ya, dua kul a'udzu makanya yang namanya al-mu'awwidzatain. Al-falaq. Di al-falaq kan ada kalimat min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan yang meniupkan bukul. Itu kan berarti kan meniupkan bukul. Maka wujudnya kan beraneka ragam. Ada orang yang disihir biar sakit. Kalau Allah izinkan ya sakit. Ada orang yang disihir tadinya benci jadi suka. Tadinya benci jadi suka. Apa? Jaran goyang apa? Semar. Kemudian ada sihir yang membuat laki-laki perempuan suami istri bercerai. Itu di Al-Baqarah 101 itu. Wa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi ada sihir yang dipelajari untuk menyebabkan suami istri bercerai. Berarti kan yang menyihir punya kepentingan. Apa kepentingan terhadap suaminya karena suka, atau kepentingan kepada istrinya karena benci. Kan sukanya sama suaminya, berarti kan benci sama istrinya. Ini kan nanti kalau bubar barisan kan bisa diambil alih. Tapi kan Allah menyampaikan wa ma yadurruhu illa bi'idznillah, tidak akan kena kecuali Allah beri izin. Maka bagaimana caranya kita bermohon kepada Allah agar tidak diizinkan terkena sihir dari al-mu'awwidzatain. Dibaca misalnya menjelang maghrib, dijadikan sebagai zikir menjelang tidur, atau dijadikan sebagai doa setelah kamu tidur menjelang subuh. Ini kan yang kita sudah pahami bersama. Jadi sihir. Dan kita semua membaca dalam Al-Quran informasi bagaimana dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika dihadapkan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Tetapi oleh Allah kemudian tukang-tukang sihir ini diberikan hidayah sehingga mereka mengikuti milah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sihir itu adalah dosa besar. Jangan mempelajarinya, jangan memintanya, jangan terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Jadi semua orang yang sudah mengucapkan syahadat, semua orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, kata Rasulullah, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi kita bicara tentang aturan hukum Islam, aturan hukum Al-Quran, aturan hukum Sunnah. Jadi orang itu bisa diambil nyawanya kalau melakukan satu di antara tiga hal ini. Yang pertama, orang yang melakukan pembunuhan, istilahnya kan hukuman mati. Ini aturan hukum Islam. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa hukum Islam itu tujuannya apa? Memberikan jaminan kehidupan. Di Al-Baqarah 178 sampai 179 tentang kisos, Allah menyampaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ketika orang diingatkan bahwa melakukan pembunuhan hukumannya mati, maka orang tidak akan mudah untuk membunuh orang lain. Coba Bapak Ibu lihat televisi misalnya, hampir tiap hari ada berita orang terbunuh. Ini yang lagi belum ketemu, bukan yang baru itu. Iya. Yang dimakan barat. Yang jual gorengan. Iya. Saya tadi melihat berita tidak sampai selesai, hanya belum ketemu. Iya. Itu kalau orang yakin dengan ayat ini,
Al-Baqarah itu jelaskan dia akan melakukan karena hukumannya mati. Ini dalam aturan hukum Islam. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam penerapan hukum kisos kata Allah Subhanahu wa taala ada hayatun, jaminan kehidupan. Mau ngayunkan tangan aja orang nggak jadi. Kenapa? Ada kisos, mukul dipukul. Wakatab nalihim kata Allah di ayat itu annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha kisos. Wan maklak yang mengerti kepelan jirit irung ya jirit irungnya gede notok untuk ya notok untuk. Jadi orang itu enggak, karena batis. Jadi jangan punya pikiran hukum Islam itu kecil, hukum Islam itu menyelamatkan, dan membuat orang bukan lagi jerah tapi tidak mau dan takut untuk melakukan benar. Yang kedua, dalam hukum Islam itu yang bisa dihukum mati adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Raja itu kan, itu menyebabkan orangnya dihukum mati. Ini pun mencegah agar orang tidak melakukan perzinahan. Sudah dicegah oleh Allah di Al-Isra itu kan ya. Wala taqrabus zina, jangan dekati zina. Yang masih muda sudah berkemampuan menikah, kata Rasulullah falyatazawwaj nikah, karena nikah itu mencegah pandangan. Kalau tidak mampu menikah disuruh rajin puasa. Itu Islam itu sudah sangat luar biasa aturan-aturan. Makanya ketika orang mengikuti aturan Islam pasti dia selamat. Muslim itu selamat, Islam itu keselamatan. Yang mengikuti akan mendapatkan selamat. Nah, kemudian yang ketiga itu manfarqo anil jamaah, yang meninggalkan al-Islam murtad. Tapi Bapak Ibu harus ingat, kita tinggal di negara Indonesia, ada aturan hukum positif. Maka ketika orang melakukan pelanggaran, ya serahkan kepada para petugas. Jangan diadili sendiri, nanti jadikan melanggar. Nah, ada orang melakukan pembunuhan, ya serahkan kepada aparat. Nanti aparat memproses di pengadilan, apapun keputusannya itu sudah diputuskan secara hukum positif. Yang penting kita menjaga diri agar tidak melakukan pelanggaran. Kemudian yang berapa ya? Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini yang penting. Yatim itu adalah setiap anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Dalam terminologi bahasa kita punya dua istilah, ada yatim, ada piatu. Yatim itu ditinggal ayah, piatu itu ditinggal ibu. Tapi dalam konteks Al-Quran itu hanya ada yatim. Makanya saya bertanya, Pak, ada nggak kata-kata piatu? Ya tidak ada. Itu aja semuanya pakai kata yatim. Di Al-Maun ya ada. Awaitan lagi juga diuji, pada nikah lagi jatuh menjadi di aturan juga ada. Fa'amal yatim makalah takkan. Di Al-Quran ada kalimat yatim dan makrobat. Begini, larangan makan harta yatim itu ketika ada seorang suami meninggal. Dia meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak yang belum balik, dan harta warisnya belum dibagi.
Kemudian ada laki-laki yang menikahi si wanita janda ini. Sementara hartanya adalah hartanya si suami. Nah ternyata si suami baru ini tidak punya modal. Modalnya hanya wakul, awak baru peduli. Sendian. Dia nikahi janda, ayah, itu dia ikut makan di situ. Nah tanah itu nanti ikut ke makan. Ini sudah melakukan pelanggaran. Di An-Nisa ayat 10 itu peringatannya keras. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi budunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta yatim dengan cara yang dolim, yang dia makan adalah api neraka. Jadi ya, terhadap harta yatim termasuk Bapak Ibu. Ketika dia mengelola harta mereka, dengan yang mewakafkan waktu, tenaga, usia untuk mengelola panti-panti anak yatim, hati-hati. Harus memperdomani Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 ini perdomani. Wabdal yatama hatta idza balagul nikah. Fa in anastum rusdan farfa'u ilaihi. Jadi hati-hati dengan harta yatim. Kalau jaringannya kaya, pamangkana guniyan falyasta'fif. Kalau jaringannya kaya, jangan ikut makan hartanya mereka. Jaringan punya harta di rumah karena punya usaha, dan jaringan mewakafkan waktu, tenaga, pikiran untuk ngopeni anak-anak yatim di panti yang untuk makan jaringan dari rumah. Nah ini yang anak-anak yatimnya itu jaringan tidak ikut makan. Tapi kalau jaringannya tidak punya, kata Allah, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau jaringannya fakir, di rumah tidak ada, jaringan waktunya habis itu mengopeni mereka, kata Allah, falyakul bil ma'ruf. Boleh makan tapi dengan cara yang patut. Apa maknanya patut? Ya jangan sampai mengalahkan si yatimnya. Jangan sampai si ngopeni lemu-lemu, si yatimnya gurung-gurung. Si ngopeni maknya pilih 5 saatnya, si yatimnya satu-satu saatnya gurung. Iya, ya. Jadi hati-hati yang mengelola yayasan-yayasan atas nama anak yatim. Jangan mencari hidup di situ. Apalagi jangan menjadikan mereka sebagai alat untuk memperkaya diri. Ayat itu sudah tidak ada, masih nyari dana terus masuk ke kantongnya sendiri. Hati-hati, kita masuk dosa. Memang kalau sudah bicara harta kadang-kadang punya anak kuat. Iya, kalau di tempat-tempat pengajian lah, ya, siap-siap begitu ditunjukkan mulai rada lirik sedikit. Lama-lama media kan. Ada ini di situ. Ini awalnya lama-lama hati. Rasulullah mengingatkan yang dikhawatirkan kata Rasulullah menimpa umat ini bukan kemiskinan. Bila orang muslim diuji dengan kemiskinan itu hal yang biasa. Yang Rasulullah khawatirkan adalah ketika Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Apa sebabnya? Ad-dunya khudratun wa khulwatun. Dunia itu hijau dan manis. Maka benar kalau ada ungkapan orang kalau lihat duit mripate hijau. Itu ungkapan bukan kemudian orang apa sudah bilang putih ungkapan. Beda ungkapan ini. Woi, ada duit mripate hijau. Ya kan namanya ungkapan. Ungkapan apa bahasa ungkapan. Ya sama dengan apa namanya, wajahnya bulat seperti bulan purnama kan? Apa namanya, pribadi. Mohon kalau ada guru bahasa Indonesia saya kirim nanti di Indonesia.
Kemudian yang ke sudah semua. Ini. Sekarang yang ke 5. Wa aklu riba, makan riba. Ini sudah kita kaji ayat-ayatnya di An-Nisa 160, 161, Ali Imran 130, kemudian Al-Baqarah 275, 278, 279. Ini memang bahasanya tentang riba. Bahasanya tentang riba. Jadi riba ini termasuk anggota 7 dosa besar. Yang keenam, wa tawalli yaumal zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Kita tinggal di negeri yang aman, jadi tidak ada peperangan. Kemudian yang ke-7, waqatil musonatil wafilatil mu'minati, melakukan qadaf. Qadaf bukan qadaf, makanya qadaf itu menuduh seorang mukminah yang boro-boro mikiri zina, boro-boro kepikiran zina, tapi ada orang yang menuduh dia. Bahasa gampangnya, mitnah wanita baik-baik melakukan perzinahan, itu namanya qadaf. Padahal kalau melakukan qadaf itu harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, dan 4-empatnya harus menyaksikan terjadinya perbuatan zina itu. Iya, makanya di Sahih Bukhari pada kitab Mawaqiti Shalah bab yang keempat tentang babu as-sholatu kafaratun, bab sholat adalah penghapus dosa. Yang bercerita adalah Hudzaifah, orang Yaman. Hudzaifah al-Yamani sedang duduk bersama Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar tanya begini, ayyukum yahfadu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitani, siapa di antara kalian yang hafal pernyataan Rasulullah tentang apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Kemudian Hudzaifah langsung jawab, anak. Umar bilang, innaka lajariun, engkau lancang. Kok dikatakan lancang? Pertanyaannya belum selesai sudah dijawab. Itu Umar bilang lancang. Hudzaifah langsung jawab, Rasulullah pernah bersabda, al-fitnatur rajulu, fitnah yang menimpa seorang laki-laki, yang pertama adalah ahlahu, keluarganya. Fitnah di sini maksudnya usia. Nah, kemudian yang kedua malahu, hartanya. Yang ketiga adalah waladahu, anaknya. Lah yang keempat jarohu, tetangganya. Kok tetangga bisa jadi fitnah? Iya, tetangga bisa jadi ujian. Kalau tetangga itu menyebabkan kita jauh dari Allah. Tetangga kan kadang-kadang lagi duduk di depan, atau tetangga lewat. Jadi fulana digoncengkan laki-laki tidak dikenal, makanya dia jangan mulai ini ya. Iya, yang memboncengkan tidak pakai seragam gitu ya, pakaian biasa. Kalau pakai seragam kan tidak kenal, kalau itu ekor bener ya. Iya, ini tidak pakai seragam. Kemudian jangan. Nah, ketika belanja, misalnya ke tempat yang lain,
Jadi kan ngerti orang lah mulai ini. Kayaknya sudah mulai semakin jauh, ini bisa jatuh ke dalam kotak. Ternyata yang boncengkan itu adalah ponakan misalnya, kan tidak semua keluarganya tetangga kita kenal. Kita tidak pernah diperkenalkan, gitu ya. Makanya kalau kepo pakai banget. Dari takon apa sih? Kayak penasaran. Ini rupanya bocah enggak. Siapa gue? Oh, gue anaknya Bayu, ponakan lulusan kampus A. Ini lagi pulang. Tadi saya main ke rumah Pak Yu, terus mau pulang. Kata ponakan, boleh kita antar. Oh, kan mahramnya. Aduh, bis berburu sangka. Makanya kalau berburu sangka jangan sampai terucap. Kalau terucap dicatat sebagai dosa. Tapi kalau baru mikir sini belum. Makanya hati-hati. Paling enak ya jangan terlalu kepo dari orang. Iya, kalau kepo nanti bisa. Ini hadis yang pertama yang kita kasih terkait dasar hukum pengharaman riba. Tadi riba berapa? Menerimanya. Jadi menduduki peringkat kelima, menyebutkan dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh, syirik. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan harta yatim, yang kelima makan riba. Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu riba, bagaimana langkah-langkah untuk menjauhinya. Oke, kemudian di rahmatil Allah untuk pagi hari ini satu hadis dulu. Meskipun tema utama yang pada riba, tetapi karena hadis yang menjelaskan 7 hal, ya kami jelaskan semua. Karena ini pun bermanfaat untuk kita hindari, bukan bermanfaat untuk dilakukan. Karena dalam Al-Quran dan Al-Islam itu kan ada yang harus kita laksanakan, ada yang harus kita hindari. Demikian. Kalau ada pertanyaan disilakan. Apa tadi syirik itu kan nanggung hadim jujur apa yang memiliki dosa yang paling tinggi bagi kita. Ya, nanti kan ada syirik asghar, ada syirkul asghar, ada syirkul kabir. Atau dari dua syirik ini kan apa yang saya tanyakan itu memiliki sanksi yang berbeda atau sama? Kalau kecil namanya kecil kan jadi mungkin sanksinya agak kecil. Tapi kalau yang besar tak memang jelas. Dan ini apa ada keterangan tentang syirik kecil ini? Apalagi samar sekali dia. Iya. Kalau memahami teks-teks ancaman di dalam Al-Quran, baik yang ada di Al-Baqarah ayat yang ke-6 maupun yang ada di Al-Maidah ayat 72 sampai dengan 78, itu memang tidak ada pemilahan. Tidak ada pemilahan. Karena Allah yang menyampaikan wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Maka hikmahnya apa? Ketika ancamannya bersifat umum, kalau yang kecil saja bisa menyebabkan amalnya rusak dan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam jahanam dan kekal, apalagi yang besar kan? Hikmahnya secara aklinya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah bisa menghindarkan yang kecil, yang besar insya Allah tidak akan laksanakan. Sebab umumnya manusia melakukan pelanggaran itu kan kayak orang makan bubur. Lipir, termasuk tadi zina. Allah mengharapkan jangan dekati, tidak langsung melarang jangan berzina, tapi jangan dekati, karena orang tidak mungkin berzina kalau tidak dekat-dekat. Rasul menyampaikan larangan jangan berkhulwah, tidak mungkin terjadi perzinahan kalau tidak mendekati PDKT, tidak mungkin berzina kalau tidak berkhulwah, dan tidak mungkin terang-terangan di muka umum kan.
Jadi Islam itu melakukan pencegahan yang sangat ketat, termasuk sih. Maka ketika Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak ria, itu agar tidak melangkah selanjutnya. Kenapa ria itu masuk kriteria syirik? Sebab ria itu sebenarnya meniatkan amal bukan karena Allah. Jadi Allahnya tersinggung kan? Lahirnya madep ke sini, hatinya madep ke sana. Kalau bahasa Jawanya kan madep rai ngumpur. Kan itu kan? Mulutnya ngomong, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat beri Allah, ibadahku, cara hidupku, cara matiku untuk panjenengan. Tapi tadi sebelum sholat, hatinya bilang, anak bakal berdoa dulu. Kalau tahu, kamu tuh tidak nyembahku, kamu tuh lagi pengen dapat penilaian. Maka sama, karena pahalanya tidak diterima. Jadi sama dengan orang nggak punya iman. Rasulullah bercerita, nanti ketika di mahsyar ada orang yang diyakini sebagai calon musuh. Karena kan belum masuk surga karena di mahsyar calon musuh. Semua penduduk mahsyar yakin karena apa? Dia menghadap Allah membawa pahala syahid. Kan pahala sendiri pahala yang tertinggi. Dan begitu disampaikan kepada Allah, apa kata Allah? Allah berfirman, lemparkan ke wajahnya, seret dia dalam keadaan tertelungkup. Jadi Rasulullah bertanya, ini kan gambaran yang belum terjadi. Jadi Rasulullah bertanya, salahnya apa ya? Karena dia ketika akan terbunuh, niatnya ingin dikenal sebagai pahlawan. Itu. Makanya saya pesan dengan diri saya, dengan diri Bapak Ibu, jaga niat pada 3 tempat. Jaga niat pada 3 tempat. Yang pertama, sebelum melaksanakan. Jangan ke sini, niatnya karena Allah. Karena apa? Bisa saja geser. Kalau geser jagung orang dosa. Gesernya apa? Sama lagi dari rumah, bapak-bapak sudah ngesak duit kalau hari Jumat mau ngasih kotak. Sudah tahu gambarnya yang warnanya abu-abu. Apa? Kan niatnya karena Allah. Begitu mau masukkan kotak di depan pintu masjid ada orang yang berdiri. Orang pengen masih baru ganti warna hijau. Ini sudah lagi besar, tapi niatnya Allah tahu. Ini bukan karena aku, tapi karena orang yang lagi berdiri di situ. Kalau orang yang gitu semua bisa diakalin dan sama takbir masih tonggonya. Jadi pakai gitu. Simulasi luar kabur ya. Iya. Tidak hanya yang 18 tapi semua semua jadi pakai. Kan mencampurkan yang dengan yang batil, yang kalah yang satu. Maka kita mau makan nasi terdiri, kemudian ada kotoran ayam di situ. Apa yang kita mau makan kan mesti berubah. Jadi jangan campur. Maka jaga ketika mau melaksanakan ibadah. Yang kedua, dijaga ketika saat melaksanakan ibadah. Dari rumah ke masjid, sudah niat tahiyatul masjid. Nanti rakaat pertama Fatihah, kuliah. Rakaat kedua Fatihah, kuliah. Begitu Allahu Akbar. Terus ada orang dia miringannya sama-sama dari masjid. Orang pengen kuliah para guru pengen ganti kalau nggak kuliah kalau tidak sulit kan bergeser tidak karena Allah. Iya, kan kita kuliah dengan gurunya karena begitu ada orang gini, apalagi datang diri kayak tahun pemilik, ya kan gitu. Itu Allah. Padahal DM-nya apa saja? Ya kuliah kalau itu. Tidak, dari kita jaga kegeeran. Itu sudah gesernya bukan karena Allah. Ini pun sudah jatuh dalam sini. Ria. Yang ketiga sudah karena Allah, saat melaksanakannya karena Allah. Mas selesai.
Kalau kita namanya sum'ah. Nah, malah ini Pak. Nah, ini aku sholat kopinya badian bareng-bareng. Tapi jadi kan ngerti orang. Wong sama sih, rampungnya juga sisi sama. Nah, terus kamu jadi nanti memang kayak iya. Nah, akhirnya di akhir kegiatan sudah 14. Siapa yang memprovokasi itu? Syaitan dan sebagainya jin yang namanya Qarin. Karena Pak dia diizinkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan pikiran dan hati. Ya, jangan keluar rumah. Terus keluar masih bilang ini, bongkar kandakan dan jadi semuanya itu bongkar kandakan dan lucu, kena mandi. Terus balik rumah, kandakan lucu. Mau anu sholat, tapi kandakan ada kayak lagi ya kan? Orang kayak nyongeng malah pamer orang gitu. Aku hati-hati, riak ya bahaya, sumpah ya bahaya, ujub ya bahaya, kata beliau. Sampai teman bilang ini, beliau anu deh Pak, ya anu, surga itu anu, murah sedang saja. Jadi angel itu bukan berarti tidak mungkin bisa, tetapi harus dengan perjuangan. Makanya kata Rasulullah, kata Allah SWT, siapa yang bisa mendapatkan surga? Qad aflaha man tazakka. Orang yang mampu menyucikan hati, menyucikan batin, menyucikan pikiran, menyucikan ucapan, menyucikan perbuatan itu Islam. Tapi kata Rasulullah, kunci utamanya apa? Al-qalbu. Kalau qalbunya bersih, yang lainnya mengikuti. Kan panglimanya sih. Maka ada ungkapan hati tersembunyi, tapi isi hati dapat tercermin dari ucapan, perbuatan, dan raut muka. Ya, nggak sombong lah. Bisa hanya belum ngelakuin gede. Kita kan datang hati yang dari sana. Saya simpulan Pak, sebenarnya remeh kamu bisa nebel. Ada ngomong, ini hati, dulu hati itu kan bisa dilihat itu. Dan orang yang kena penyakit seperti ini dirinya tidak sadar. Makanya terkait dengan sirik tadi. Kalau kita melakukan sirik kan kita tidak menyadari. Beda dengan sakit lahirnya. Kalau sakit lahirnya kita rasa. Dari mana yang baik? Iya Pak. Yang kayak musik senut kan rasakan. Tapi tidak ada orang sirik senut itu tidak. Sirik itu sudah. Gong sombong aja dikandani kadang-kadang orang berapa. Itu orang sombong apa? Tapi senangnya remeh nangkong. Aku kayak gue, remeh kan sombong. Dikandani tidak mau, itu kan sombong. Tapi dibilang sombong, tidak terima. Orang tidak. Jadi karena Quran tidak memberikan pemilihan, yang penting hindari. Kalau kemudian terpeleset, bertaubat, meminta ampunan, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria, sifat sum'ah, sifat ujub, sifat dan hati-hati. Termasuk yang paling bahaya adalah masih mengharapkan pujian. Kalau tidak mengharapkan pujian, masih berharap ada yang memberikan apresiasi. Misalnya gini, jadi kan kegiatan datangnya awal, natangi ruangan, kita itu mutungi, nah itu berarti belum karena tapi jangankan kita, Allah saja dipaido. Iya. Contohnya, kalau pagi-pagi hujan protes apa orang? Bisa sih sebelum hujan, kena itu siapa?
Jadi Allah yang Maha Sempurna saja masih dipakai. Kalau jenengan ada yang main itu urus saja. Kalau ada yang main jenengan terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena dia perhatian, menunjukkan jenengan orang ini. Terima kasih, itu muhasabah. Jangan tersipu. Tapi jangan double. Yang tahu urusan panitia itu para orang, korupsi para orang, yang kayak gitu ada tidak lagi orang ini menguntungkannya orang itu kaitannya dengan penyisian. Nah, betul. Maka lawan dari syirik adalah muflis. Makanya ayat tentang syirik di Al-Bayyinah ada ayat tentang muflis. Ayat 5-nya kan tentang muflis. Innal ladzina amanu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Kunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyim. Mukhlis dulu di ayat yang kelima, kemudian ayat yang keenam yang ancaman innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi syirik itu bisa dihilangkan dengan ikhlas. Musyrik dihilangkan dengan muflis. Syirik itu sifatnya, musyrik itu orangnya. Ikhlas itu sifatnya, muflis itu orangnya. Ikhlas itu maknanya apa Bapak Ibu? Ketika orang bertanya, kenapa Bapak Ibu melakukan sholat? Jawabannya perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu mau ngaji? Jawabannya perintah Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Bukan sandarilah Ustaz, ikhlasnya bukan. Kalau itu rela hati, namanya ridho. Jadi ada beda antara ikhlas, ridho dan sabar. Begitu? Iya, dulu. Itu kalau mamanya pengajian ya, pengurus itu kalau mau ini mengedarkan kontemuan, itu ada pengurus yang bilang ini apa? Sekolahnya jangan ditutupi biar nyumbangnya tidak boleh juga itu maksudnya jadinya ya dengan kalau yang apa yang nyumbang itu akhirnya terpaksa itu gimana sih maksudnya pengurus iya tidak salah karena ikhlas itu tidak akan datang tiba-tiba. Ikhlas itu harus proses dari paksaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita ingat kembali di masa lalu, ketika Bapak Ibu masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, pertanyaan saya, sholatnya sudah karena Allah apa terpaksa ketika orang tua? Terpaksa kan? Iya, itu kan proses tarbiyah. Jadi ketika pengurus bilang aja tutupi nyumbangnya orang-orang ibunan, itu tarbiyah. Karena pengurusnya tahu jamaahnya meskipun besar-besar, usianya banyak, tapi untuk urusan infak itu masih punya pemikiran ketika masih di sekolah dasar. Maka perlu dipaksa. Tapi maksanya kan dengan cara yang halus. Aja tutupi. Jadi pas saudara ibu kan kalian pada produksi. Nah nanti kan dikandani. Kalau masih terpaksa ya belum dipahalai. Maka perlu ditanamkan. Terus disemangati. Apa? Kata yang keduanya dibiasakan. Yang ketiga mulai disukai. Caranya berita gembira. Ibu-ibu tidak usah khawatir loh, infak ini tidak akan hilang. Al-Baqarah 261 ini yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala dibalasi 700 kali lipat. Iya, angka 2000 hitungan berarti ngomongnya ya, fenomena miliaran
2000 jadi 200.000 kan bu pimpinannya terus mulai tambah kan itu kan itu belum sampai ikhlas masih kadang-kadang wala gitu kan lama-lama kemudian bilang jadi sholatnya karena Allah ibadah karena Allah terus kalau Allah mau menimpa jadi infak ini sudah mulai ikhlas cirinya apa ketika memberikan sumbangan ringan sininya orang 100 apa saya dulu sudah ringan itu cirinya yang kedua sudah tidak ringan orang benar-benar di kami 100 lama kayak itu sudah tidak ingat itu ini sudah mulai terus yang ketiga hatinya sudah tidak lagi khawatir wala khaufun tidak khawatir yang keempat wala biasa sudah tidak makanya kalau saya punya prinsip begini yang namanya infak itu besar ikhlas lebih baik daripada kecil tidak ikhlas. Bisa nih salah. Nah itu makanya ini kan kalau jadi pengurus pengajian, majelis taklim atau pengurus apapun yang ada infaknya sebelum mengedarkan bilang ibu-ibu anggota pengajian yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah ada konsep infak yang bagus. Apa bu? Besar ikhlas lebih baik daripada kecil tidak ikhlas. Terus jangannya di situ bukan pamer keteladanan merah. Anggotanya kayak pancingannya apa nih? Karena saya nanti orang-orang ini punya, tapi karena manusia itu punya sifat asli bakhil. Kan ini Allah itu begitu. Innal insana li rabbihi lakanuut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li rabbil alamin. Maka perlu dicontohi, perlu disemangat. Sampai lagi ini, ibu, kamu apa ini uang dengan itu seolah-olah bilang begini, bu, ketika aku masih ada di kantongmu, engkau yang menjagaku. Lama-lama lebih dapat tapi lebih baik sekali bukan mencoba. Tapi setelah diimpakkan dia yang akan menjagakan diri. Karena nanti di padang masa akan jadi naungan di selanjutnya. Yang kedua seolah-olah uangnya bilang begini, bu, aku itu sedikit 100.000 itu banyak kalau di depan kotak masjid. Gubernur tahu nih, bawa ke mall. Masa belanja bawa ini satu teman, ya satu teman. Tapi begitu kotak masjid digede teman, itu gantung namanya. Oh ya jangan bilang ini sedikit ketika dengan bawa ke mall, tapi ketika dimasukkan ke sini jadi banyak 700 kali lipat. Nanti iya ya senang infak sudah mulai muncul keikhlasan. Terus pengurus jangan lupa doakan. Mudah-mudahan yang sudah ibu masukkan di sini memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Kayak lembaga zakat kalau ada orang zakat kan sudah doakan. Sehingga yang pulang merasa tentram. Wasolli alaihi. Kemudian yang memang tidak mampu jangan diremehkan. Nari-nari kesak, betulnya benang kabel. Orang nariknya, terus Rasulullah mengajarkan jangan engkau anggap remeh, walaupun satu butir kurma bisa menyelamatkan orang itu dari api. Di rumah tidak punya tabungan, rumah tidak punya karena itu bertuang. Duitnya membongkar 2.000 kok infak itu sudah besar balikan laku itu besar banget. Jadi kata Rasul jangan remeh. Inilah Islam luar biasa, yang kecil diberikan kemuliaan, yang besar juga diberikan
Kemudian tinggal kita berada posisi yang mana. Maka kalau ibu-ibu hartanya banyak, tirulah Nabi Sulaiman. Oleh ibu hartanya tidak ada, meriang-meriangan, tirulah Nabi Ayub. Jadi sininya kumpul, jangan dibalik. Wis meriang, orang ada duit, kali-kali Nabi Sulaiman. Tak bersentuh. Enak ya Nabi Sulaiman, itu kesengsaraan kita. Jadi Quran itu memberikan informasi seperti itu untuk kita teladan. Begitu? Cukup ya? Iya. Demikian. Satu lagi. Kalau ini tidak boleh itu. Contohnya hanya di negara sudah kayaknya dari 3 calon ini mohon maaf menurut saya pribadi apakah bisa boleh kalau dicoba semua Baik, Bapak Ibu. Ya, jadi memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara. Maka karena ini hak panjenengan, saya tidak akan memberikan jawaban. Kan yang punya hak panjenengan, ya terserah panjenengan. Itu kan haknya panjenengan. Gampangnya gini, gampangnya kita tuh ini hanya terserah panjenengan. Misalnya ini Pak, kayaknya duit pan buat apa itu terserah panjenengan. Pandisak ya kena, pandisannya ya kena, kalau makan ya itu hak silakan, itu hak pada panjenengan ya. Ya gini aja. Nanti ketika apa nih Mas? Bulan apa? November ya, November ya. Ya November misalnya 3 hari sebelum pemilihan, Bapak Ibu ya istiqoroh ya Allah bilang kamu betul. Dan nanti pas ada pencoblosan akan ada petunjuk misalnya itu yang dengan karena ini peristiwa yang menunjukkan 5 tahun yang akan datang. Silakan bertanya kepada Allah, jangan kepada saya. Sama dengan orang tanya polis kan, aku tidak mau menanam orang ini. Dia bertanya kepada Allah, jangan kepada saya. Kalau saya membantu ya Pak, terus kalau Allah jodohnya orang nyaman, mesti dari tersangka orang dari sampai. Jadi silakan bertanya kepada Allah selanjutnya. Begitu Pak Serano.